Niat awal saya pribadi terjun ke dunia spiritual, ya, ke dunia hikmah dan yang lain sebagainya, dan jenis-jenis yang lainnya. Saya terjun dari awal, dari dasar, dari dulu saya pilih, saya pilah semuanya, saya saring, diayak, betul-betul diayak. Kenapa saya terjun ke dunia spiritual? Faktor utama yang mendasarinya karena keingintahuan dan ingin memberi manfaat. Ya, didasari niat ibadah karena Allah Ta'ala. Karena banyak dari dulu banget saya menyaksikan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kalangan spiritual, praktisi dan yang lain sebagainya. Ya, banyak penyimpangan yang dilakukan yang bertabrakan keras dengan syariat agama Islam. Ketika orang ingin merubah suatu tatanan, ingin menyampaikan kebaikan, belajar dengan mursyid-mursyid yang baik, tentu harus terjun. Contoh ingin merubah pemerintahan daerah, ya harus terjun ke pemerintahan daerah. Susah kalau hanya menyampaikan pendapat, Pak ini, Pak itu, susah. Itu. Jadi harus terjun langsung dan tahu teknisnya. Itu yang paling utama. Ketika ingin merubah suatu tatanan negara, ya kita harus masuk ke tatanan itu. Sama halnya ketika kita ingin merubah tatanan spiritual yang dari dulu digembor-gemborkan A, B, C sampai Z sekalipun, yang bertabrakan keras dengan agama, otomatis saya harus terjun terjun ke dunia spiritual. Jangan dipukul rata karena dakwah itu luas. Dakwah itu luas, bos. Ya. Jangan dipukul rata. Harusnya saling mendukung, mau itu ulama, mau itu habaib, mau itu asatidz dan yang lain sebagainya, guru agama apapun lah, dai apapun itu, mau itu gus, turunan ulama dan yang lain sebagainya, harusnya saling mendukung kalau itu kebaikan. Telaah, ya, lihat dulu apa yang disampaikannya, tanya kepada orang-orang terdekatnya apa sih visi misinya. Jangan memukul rata, ini dukun, ini, ya, harusnya saling mendukung. Ada ulama yang lemah lembut, ada untuk menyejukkan dan yang lain sebagainya. Ada ulama yang keras, ada untuk membasmi hama-hama agama. Ya, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar dengan keberanian, tekad, amal yang dilakukannya, perbuatan-perbuatan, pergerakan-pergerakan yang dilakukannya. Keras, nggak apa-apa. Ada yang mupuk, ada yang membasmi hama. Ya. Banyak, dakwah itu luas. Jadi harus ada di berbagai lini, di berbagai posisi, di berbagai tempat. Jangan ada celah. Toh saya masuk ke dunia spiritual pun memang banyak ternyata, sesuai dengan apa yang saya prediksi, sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Ternyata banyak penyimpangan-penyimpangannya. Padahal bersorban, padahal berjubah, padahal berudang-udang. Ya. Bukan saya merasa baik, tolong ingatkan saya juga sama. Saya sering, pokoknya orang yang ada di ruang lingkup saya, orang-orang yang dekat dengan saya pasti paham dengan saya. Saya selalu mengatakan doakan saya, arahkan saya, tegur saya kalau salah. Kalaupun diskusi ataupun ngobrol masalah hikmah, tidak merasa saya baik benar sendiri, mengatakan sesuatu kesalahan, saya pun mengatakan sesuatu yang ada dalam diri saya. Mari belajar baik, mari belajar benar, mari saling mendoakan dalam kebaikan, mari saling mengingatkan dalam kebaikan. Itu semakin tinggi ilmu, cobaannya semakin merasa dan merasa. Padahal sifat merasa itu siapa sih? Ada makhluk yang dibuang dari surga, yang diusir dari surga karena ada sifat merasa itu. Jadi baiknya harus saling mengingatkan lah, saling mengarahkan.
Kenapa saya masuk ke dunia spiritual ini dan itu? Itu saya niat dakwah juga sama gitu. Cuman mungkin beda arahnya. Tapi tujuannya sama, untuk kebaikan, agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, penyimpangan dalam masalah pengobatan, dalam masalah keselamatan, kerezekian, ya, ilmu pengasihan dan yang lain sebagainya, saya tarik semuanya. Contoh masalah mata batin, kan pernah saya bahas juga. Memang di thumbnail, di judul, cara membuka mata batin. Tapi saya secara tidak langsung meluruskan pemikiran, akidah, opini masyarakat. Yang namanya mata batin itu bukan mata yang dibuka seperti di TV. Mata batin itu mata hati yang tidak terlihat, tapi bisa dirasa, bisa diolah agar kepekaannya kuat. Itu mata batin. Bisa merasakannya energi, kepekaannya kuat. Ya, antara pikiran, hati dan rasanya sinkron. Jadi kuat. Itu yang namanya mata batin, bukan yang kayak di TV. Bukan, itu pembodohan, itu entertain, hiburan itu sebetulnya. Tapi masyarakat gampang percaya. Sama halnya di YouTube sekarang kan seperti itu. Padahal itu jelas-jelas hiburan, settingan. Tapi malah meyakini, wah dipuja ini segala macam. Nah, seperti itu. Tolong ingatkan saya juga kalau saya salah. Saya sering mengatakan seperti itu ke orang-orang yang ada di sekitar saya yang memang dekat dengan saya. Entah kepada guru-guru saya. Tolong tegur saya. Tolong doakan saya. Nah, doa, saling mendoakan. Kenapa salam seduluran? Kita semuanya saudara. Dalam lambang simbol yang ada di padepokan saya pun ada arti filosofinya luas sekali. Intinya untuk mengaji diri, mengolah rasa, mengesahkan Allah, ya, kuat patok di bumi layaknya gunung, seperti patoknya bumi, pakunya bumi, mengakar ke bawah menjadi persaudaraan, banyak saudara. Itu bukannya mencari musuh, gitu. Tidak sama sekali ada niatan cari musuh saya. Saya hanya menyampaikan apa yang saya sampaikan. Baik diterima dan tidak ya terserah. Gitu. Nah, ini ada dua faktor, karena ada orang yang mengatakan dukunlah, inilah, itulah. Alhamdulillah orang yang dekat dengan saya paham gitu dan membiarkan itu semua. Kita ketawain aja, cara kasarnya gitu, tapi enggak sih diketawainnya, cukup senyum aja. Karena amanah dari guru saya pun, dari guru-guru terdahulu pun, patokan utama bersihkan hati, bersihkan pikiran, jangan ada sifat jelek ke orang, jangan mendoakan orang lain dalam keburukan, jangan melakukan tindakan yang merugikan banyak orang. Jangan sampai kita membenci orang pada prioritas personal orang itu. Kalau membenci cukup kepada sifatnya. Dengan kita mendoakan, tidak ada yang tahu orang itu bisa berubah kapan. Bisa jadi saat ini kita baik, nanti kita jelek. Orang yang tadinya jelek bisa jadi baik. Jangan merasa sempurna, ya. Jangan merasa sempurna. Aduh, kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya selalu menyampaikan dengan kata-kata dari video apapun dengan kata-kata yang sederhana. Saya selalu mencari kata-kata yang kira-kira bisa dipahami oleh orang awam. Itu tujuan saya. Bisa saja saya menukil dari kitab ini, kitab itu, segala macam. Memang saya kan mempelajarinya gitu. Nah, mungkin saya menyampaikan tanpa ada landasan dasar. Tidak ada asbabun nuzulnya. Ya. Sering-sering tapakurlah, sering-sering diskusi. Jangan sering diskusi dengan orang banyak. Dengan diri pun harus sering diskusi. Tengah malam bertapakur, diskusi dengan diri sendiri. Ya seringlah, harus seperti itu. Jangan sering diskusi kemana-mana. Cuman dirinya jarang diskusi dengan dirinya sendiri. Nantinya ngaco. Ya istilahnya ada sifat-sifat penyakit hati yang bisa timbul gitu. Jadi harus hati-hati, jangan asal bicara, jangan asal berprasangka. Kata saya juga harus husnudon, karena itu memang ciri khas orang Islam. Kalangan kaum mukmin selalu berhusnudon tanpa mengurangi rasa kewaspadaan tentunya. Seperti itu. Harus hati-hati gitu ya. Udahlah, saya tutup aja lah. Ya, ini kan hanya penyampaian apa sih hal sederhana, hal dasar yang saya
terpacu masuk ke dunia spiritual dari zaman dulu. Saya saring, saya telaah, saya pilih, saya pilah dari guru A ke guru Z. Saya cari benar-benar mursyid yang benar-benar mursyid untuk bisa menopang perjuangan saya. Ada satu kata-kata dari guru saya yang memang menyentuh kepada saya. Tidak usah terkenal, ya, tidak usah banyaknya masa, tidak usah merasa ingin disegani oleh orang banyak. Walaupun ruang lingkupnya kecil, walaupun tidak banyak dikenal, yang penting manfaat dan baik tentu benar. Daripada kita dikenal oleh orang banyak, terkenal kemana-mana, tapi isinya penyesatan, pembodohan umat. Ya, pemasangan susu, aduh, saya ya baik, aneh. Ya, keberkahan itu timbulnya dari amal yang baik yang dilakukan oleh kita. Minta doanya orang tua, minta ridho doanya guru juga. Tentu kepada sahabat-sahabat kita, ruang lingkup kita harus diperbaiki, karena itu mempengaruhi jalannya kehidupan, mempengaruhi diri kita semuanya, harus diperbaiki. Mau sampai kapanpun, jalan dakwah saya memang di dunia spiritual, ya. Jadi harus saling mendukung. Yang baik itu saling mendukung, saling mendoakan, itu yang baik. Jangan saling menjatuhkan atau istilahnya saling berprasangka buruk. Yang perlu dijatuhkan itu yang bertolak belakang keras dengan agama, penyimpangan, penyesatan, pembodohan itu harus dijatuhkan. Gak apa-apa, perangi malahan. Ya, harus dilawan. Itu yang harus dilawan. Bukan orang yang sedang dakwah iri, dengki, nggak terima, malah kita menggunjingkannya. Ini perbuatan yang memang cobaan. Menurut saya itu cobaan bagi mereka, gitu. Ya, sedang dicoba, gitu. Karena merasa lebih baik, seperti itu. Saya tutup. Semoga ada kebaikan, manfaat untuk kita semuanya. Ada keberkahan, kebaikan untuk saya dan sedulur semuanya. Sehat selalu untuk para sedulurnya, sehat pikirannya, sehat hatinya, dan selalu memiliki niat-niat yang baik untuk kedepannya. Saya tutup. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.